Halo teman-teman, saya Dimas Pangestu. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi manusia. Oke, kita langsung saja ke penjelasannya. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang sistem reproduksi pada pria. Berikut adalah gambar sistem reproduksi pada pria. Nah, alat reproduksi pada pria yang akan saya jelaskan yang pertama itu adalah penis. Nah, menurut bahasa, penis berasal dari kata phallus yang memiliki arti sebagai ekor. Penis adalah organ bagian luar dari alat reproduksi karena penis berada di bagian luar. Pada bagian reproduksi penis ini memiliki jaringan erektil yang cukup besar. Jaringan tersebut terdiri dari 3 jaringan. Di setiap jaringan mengandung pembuluh darah yang jumlahnya cukup besar dan beranestomosa. Nah, yang kedua itu ada skrotum. Skrotum merupakan alat yang digunakan untuk membungkus testis. Letak skrotum yaitu di antara penis dan juga anus. Skrotum terletak di depan perineum. Skrotum ada dua atau sepasang. Ada skrotum kanan dan skrotum kiri. Pada bagian ini, skrotum dibatasi oleh jaringan ikat dan juga otot dartos. Otot ini memiliki fungsi sebagai alat gerak bagi skrotum, hingga skrotum dapat mengendur dan juga dapat mengerut. Pada bagian skrotum juga memiliki serat-serat yang berasal dari penerusan otot luring dari dinding perut atau biasa disebut dengan otot cremaster. Nah, lalu yang ketiga itu ada testis. Testis adalah organ reproduksi pria yang berada di dalam organ reproduksi. Testis ini memiliki bentuk oval dan juga testis ini terletak di bagian dalam skrotum. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa skrotum adalah alat yang digunakan untuk menjaga testis agar tetap memiliki suhu yang sesuai dengan suhu pada lingkungannya. Nah, fungsi testis itu antara lain, satu, digunakan untuk alat penghasil spermatozoa atau sel kelamin jantan. Yang kedua, sebagai alat untuk menghasilkan hormon seks testosteron. Yang ketiga, untuk menjaga suhu agar spermatogenesis tetap terjadi. Lalu, yang keempat ada epididymis. Bagian ini adalah bagian organ pada alat reproduksi yang memiliki bentuk sebagai saluran yang berkelok-kelok. Saluran epididymis berada pada skrotum dan juga berada di luar testis. Apabila dilihat, epididymis ini berbentuk hampir seperti huruf C. Fungsi epididymis antara lain, yang pertama, digunakan sebagai alat penyimpanan. Yang kedua, bagian saluran epididymis merupakan alat untuk pengangkutan. Yang ketiga, epididymis merupakan tempat untuk pematangan sperma. Nah, yang kelima ada vas deferens. Vas deferens biasa berbentuk seperti layaknya tabung. Nah, apa itu fungsi vas deferens? Nah, fungsi vas deferens antara lain untuk saluran sebagai jalannya sperma ke veskula. Yang kedua, tempat untuk menampung sperma. Nah, yang ketiga, tempat untuk proses pematangan sperma. Lalu, yang keenam, itu ada kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin memiliki 3 bagian, yaitu bagian vesikula seminalis atau disebut kantung air mani, kelenjar prostat, dan juga kelenjar bulbouretra. Yang pertama, vesikula seminalis merupakan organ yang berfungsi untuk mengsekresikan cairan dalam tubuh yang memiliki sifat basa. Yang kedua, kelenjar prostat adalah organ reproduksi pria yang berada di bawah kandung kemih yang berfungsi untuk mengsekresikan cairan yang berada dalam kelenjar ini. Cairan ini juga merupakan cairan pada seminalis yang bermanfaat untuk tempat ruang gerak sperma. Nah, yang ketiga, kelenjar bulbotetra adalah kelenjar yang juga memiliki jumlah sepasang yang memiliki fungsi untuk menghasilkan lendir pada saluran ejakulasi yang memiliki sifat basa. Kelenjar bulbotetra ini berada di bawah kelenjar
prostat. Nah, itu adalah beberapa penjelasan tentang sistem reproduksi pada pria. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada wanita. Nah, ini adalah bentuk gambar dari sistem reproduksi pada wanita. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang vagina. Vagina memiliki panjang sekitar 8 sampai dengan 10 cm dan terletak di antara rektum dan kandung kemih. Vagina merupakan membran nasea yang berfungsi untuk menghubungkan rahim ke bagian luar. Vagina yang sehat akan memiliki sifat yang asam. Sifat ini disebabkan karena adanya degradasi glikogen dan menjadi asam laktat yang dihasilkan oleh bakteri Bacillus. Vagina juga memiliki selaput lender pada bagian terluar dan juga pada lapisan tengah vagina terdiri dari otot-otot dan lapisan-lapisan lain yang memiliki banyak serat. Fungsi dari vagina salah satunya yaitu sebagai jalan lahirnya bayi. Nah, yang kedua ada uterus atau rahim. Uterus adalah wadah untuk rahim. Uterus juga tersusun dari lapisan otot-otot yang kuat. Karena uterus nantinya yang digunakan untuk tempat tumbuh kembangnya janin, otot pada uterus memiliki sifat yang elastis sehingga bisa berkembang dan mampu menompang janin pada saat kehamilan. Selain itu, pada bagian uterus memiliki sel-sel epitel yang berada di dalam dinding rahim yang memiliki fungsi sebagai membatas uterus. Nah, bagian uterusnya yaitu yang pertama ada corpus uteri, yang kedua ada fundus uteri, dan yang ketiga ada cervix uteri. Yang ketiga itu ada tuba fallopi. Tuba fallopi merupakan saluran telur. Tuba fallopi ini memiliki fungsi untuk membawa sel telur ke dalam rahim. Tuba fallopi memiliki bentuk seperti cabang pada jari. Cabang seperti jari ini biasa disebut dengan fimbriare. Fimbriare ini bermanfaat untuk menjangkau ke dalam rongga panggul dan bermanfaat untuk mengambil telur. Seperti layaknya jari, dia akan berfungsi untuk mengambil hal yang ada di dalamnya dan kemudian dilepaskan pada jalur yang sudah seharusnya. Sel telur ini akan dialurkan ke dalam rahim. Nah, fungsi tuba fallopi antara lain untuk menjadi tempat pertumbuhan pembuahan pada janin sebelum janin itu masuk ke dalam rahim. Lalu sebagai alat untuk menangkap ovum dan juga digunakan sebagai alat pembuahan atau tempat fertilisasi. Nah, yang keempat itu ada ovarium atau indung telur. Ovarium adalah indung telur yang memiliki fungsi paling utama bagi tubuh. Ovarium menghasilkan telur guna untuk memupuk dan juga indung telur ini berguna untuk menghasilkan hormon yang digunakan sebagai reproduksi, progesteron dan juga estrogen. Pada dasarnya, ovarium memiliki fungsi sebagai penghasil sel telur, namun ovarium ini dikendalikan oleh hormon gonadotropin releasing yang dilepaskan dari sel-sel saraf pada hipotalamus. Sel-sel ini berfungsi untuk mengirimkan berbagai pesan kepada sel-sel bagian ovarium lainnya melalui kelenjar pituitara. Kelenjar ini dimanfaatkan oleh ovarium untuk menghasilkan hormon stimulus Follic dan juga hormon luteinizing. Hormon-hormon tersebut dimanfaatkan oleh ovarium untuk mengontrol siklus pada menstruasi. Nah, proses ovarium pada siklus menstruasinya yaitu yang pertama, pada siklus menstruasi, bagian ovarium inilah yang akan melepaskan sel telur. Bila pada saat sel telur dibuahi, maka akan terjadi kehamilan. Yang kedua, pada saat telur di dalam ovarium, telur-telur ini ditutupi oleh lapisan sel yang biasa disebut dengan
lapisan sel folikel. Sel-sel telur ini akan terus berkembang dan berkembang sehingga jika telur itu sudah matang, telur akan ikut dialirkan pada saat menstruasi. Nah, yang ketiga, sel yang menutup telur ini selalu berkembang dan juga sel folikel diproduksi oleh hormon estrogen. Yang keempat, sel folikel bisa saja habis dan akhirnya tidak akan mengeluarkan menstruasi yang biasa disebut dengan menopause. Nah, hormon yang dihasilkan oleh ovarium antara lain ada hormon estrogen dan juga hormon progesteron. Lalu, yang kelima itu ada mons veneris. Mons veneris atau juga memiliki kata lain mons pubis kerap sekali disebut sebagai kemaluan. Mons veneris ini merupakan lapisan lemak yang berfungsi untuk menutupi tulang pada kemaluan. Fungsinya antara lain sebagai perlindungan untuk kemaluan, melindungi tulang dan jaringan yang ada di bagian bawah kemaluan, melindungi kemaluan pada saat melakukan hubungan seksual, sebagai sarana untuk melayani dan mengamankan organ dari bahaya apapun, membantu merangsang dan menambah daya seksualitas pada pasangan, dan menghasilkan bau yang dapat merangsang seksual. Mons veneris ini memiliki berbagai macam bagian diantaranya adalah bibir besar atau labia minora, lubang vagina, dan juga klitoris. Lalu yang keenam itu ada labia majora. Bagian ini merupakan bagian luar dari kemaluan wanita. Bagian ini berbentuk seperti bibir tapi agak terlihat lebih lebar. Pada bagian ini terdiri dari jaringan kelenjar keringan dan juga jaringan lemak. Lalu yang ketujuh ada labia minora. Sama seperti yang tadi, labia majora. Nah, labia minora terletak di dalam labia majora. Labia minora ini berfungsi untuk mengatur besar kecilnya seks yang akan dikeluarkan. Lalu yang kedelapan itu ada vestibulum. Organ ini dibatasi oleh labia minora dan organ ini dibatasi oleh pertemuan dua labia minora. Vestibulum adalah tempat saluran kencing. Lalu yang kesembilan itu ada hymen. Hymen atau biasa disebut dengan selaput darah wanita. Selaput darah wanita adalah selaput liner yang merupakan suatu lipatan-lipatan dan menutupi introits vagina. Hymen atau selaput darah ini memiliki berbagai macam bentuk seperti bulat dan juga seperti bulan sabit. Ada juga bentuk yang memiliki pemisah. Bentuk dari selaput ini bermacam-macam. Ada juga yang lunak dan ada pula yang kaku. Selaput darah ini hanya dapat dilalui oleh jari kelingking bila selaput darah ini masih utuh dan belum terluka. Nah, bagian dari selaput darah wanita atau hymen memiliki pembuluh darah meskipun hanya sedikit sekali, sehingga jika hymen pada wanita robek, ini akan menghasilkan darah dan mengeluarkan darah, tapi tak jarang tak ada darah yang keluar akibat robeknya hymen tersebut, karena sebenarnya sangat sedikit sekali pembuluh darah yang dimiliki oleh hymen. Nah, hormon-hormon yang mempengaruhi proses pembentukan sperma atau spermatogenesis antara lain yang pertama ada hormon gonadotropin. Nah, hormon gonadotropin ini adalah hormon yang diproduksi oleh aktivitas sel pada ovarium. Nah, yang kedua itu ada FSH atau follicle stimulating hormone. FSH dihasilkan oleh hipofisa anterior.
Hormon ini berfungsi untuk mempengaruhi serta merangsang perkembangan tubulus seminiferus dan sel Sertoli untuk menghasilkan ABP atau androgen binding protein yang memacu pembentukan sperma. Nah, yang ketiga itu ada hormon LH atau luteinizing hormone. Hormon LH dihasilkan oleh hipofisa anterior. Hormon ini berfungsi untuk merangsang sel-sel interstitial atau sel Leydig agar mengsekresikan hormon testosteron. Nah, yang terakhir itu ada hormon testosteron. Hormon testosteron adalah hormon yang terdapat pada pria yang dihasilkan oleh testis dan berfungsi untuk merangsang perkembangan organ primer pada saat embrio. Nah, oogenesis juga dipengaruhi oleh beberapa hormon, yaitu yang pertama FSH, berperan merangsang pengeluaran hormon testosteron pada pria dan estrogen pada wanita. Lalu ada hormon LH, berperan dalam pembentukan korpus luteum atau badan kuning di dalam ovarium setelah terjadinya ovulasi. Lalu ada hormon estrogen yang berperan dalam proses pembentukan ovum dan pembentukan sifat-sifat kelamin sekunder pada wanita dan merangsang produksi LH dan menghambat produksi FSH. Dan juga ada hormon progesteron yang berfungsi dalam proses pembentukan lapisan endometrium pada dinding uterus untuk menerima ovum yang telah mengalami fertilisasi. Dan ini ada gambar bentuk gambar spermatogenesis dan oogenesis. Nah, ini adalah siklus pada proses menstruasi. Nah, jadi pada proses pertama menstruasi, fase dalam siklus menstruasi yang pertama biasanya akan terjadi selama 3-7 hari. Pada masa ini, lapisan dinding rahim luruh menjadi darah menstruasi. Banyaknya darah yang keluar selama masa menstruasi berkisar antara 30-40 ml pada tiap siklus. Pada hari pertama hingga hari ketiga, darah menstruasi yang keluar akan lebih banyak. Pada saat ini, biasanya wanita akan merasakan nyeri atau kram pada bagian panggul, kaki, dan punggung. Pada masa menstruasi inilah hormon estrogen akan berada pada tingkatan yang rendah. Nah, pada fase kedua itu ada praovulasi dan ovulasi. Nah, pada fase praovulasi, lapisan dinding rahim yang sempat luruh akan mulai menebal kembali. Lapisan dinding rahim tersebut cukup tipis sehingga sperma dapat melewati lapisan ini dengan mudah dan bisa bertahan kurang lebih selama 3-5 hari. Proses penebalan rahim dipicu oleh peningkatan hormon. Nah, pada fase ketiga pramenstruasi, pada fase ini lapisan dinding rahim makin menebal. Hal ini dikarenakan folikel yang telah pecah dan mengeluarkan sel telur membentuk korpus luteum. Korpus luteum kemudian memproduksi progesteron yang membuat lapisan dinding rahim makin tebal. Nah, beberapa penyakit pada sistem reproduksi wanita yang sering terjadi adalah yang pertama itu endometriosis. Penyakit ini terjadi ketika jaringan yang membentuk lapisan dalam dinding rahim tumbuh di tempat lain di dalam tubuh. Jaringan tersebut dapat tumbuh di ovarium, bagian belakang rahim, usus, atau bahkan di kandung kemih. Jaringan yang salah tempat ini akan menyebabkan nyeri head yang hebat, pendarahan menstruasi yang deras, nyeri, serta sulit hamil. Nah, yang kedua ada radang panggul.
Penyakit ini disebabkan oleh bakteri penyebab infeksi yang merambat masuk ke dalam panggul melalui vagina atau leher rahim. Salah satu penyebab radang panggul yang paling umum yaitu penyakit menular seksual seperti chlamydia dan gonore. Jika tidak diobati dengan baik, penyakit ini bisa menyebabkan nyeri panggul jangka panjang. Nah, yang ketiga itu ada PCOS atau sindrom ovarium polikistik, yaitu kondisi yang memengaruhi kadar hormon wanita. Wanita yang menderita penyakit ini akan menghasilkan hormon seks androgen dalam jumlah yang lebih banyak. Akibatnya, penderita akan mengalami menstruasi yang tidak teratur atau bahkan tidak menstruasi sama sekali, serta sulit hamil. Nah, berikut ini adalah beberapa penyakit yang bisa mengintai sistem reproduksi pada pria. Yang pertama itu epididymitis. Penyakit ini terjadi akibat adanya peradangan pada epididymis, yakni saluran di dalam skrotum yang menempel pada testis. Saluran ini berperan untuk mengangkut serta menyimpan sperma yang diproduksi oleh testis. Epididymitis dapat menyebabkan buah jakar bengkak dan nyeri, air mani mengandung darah, nyeri saat buang air kecil dan ejakulasi, serta gangguan kesuburan. Yang kedua itu ada orchitis. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit pada sistem reproduksi pria yang cukup sering terjadi. Penyakit ini terjadi karena adanya peradangan pada testis yang biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus. Penyakit ini bisa menyerang salah satu testis maupun keduanya sekaligus. Nah, yang ketiga ada gangguan prostat. Prostat adalah kelenjar pada sistem reproduksi pria yang membungkus saluran kemih atau uretra. Gangguan pada prostat dapat berupa peradangan prostat atau prostatitis, pembesaran prostat atau BPH, atau kanker prostat. Oke, itu dia sedikit penjelasan dari saya mengenai sistem reproduksi manusia. Dan mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata atau kesalahan mengenai materinya, dan mohon maklumi jika ada kesalahan karena saya juga masih dalam proses pembelajaran ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.